Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahan Rarjoe Pudane dengan EPM 2112011062 selaku moderator dari kelompok 8 Tugas Hukum Tata Negara akan membacakan materi tentang bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Diana Nabawi. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Lalu konvensi juga bisa diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau pelengkap dan pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiarjo, konvensi adalah aturan atau perilaku kenegaraan yang tidak didasarkan pada undang-undang, melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi terdapat dalam sistem undang-undang dan bisa dijadikan panduan apabila aturan formal tidak jelas atau tidak memadai. Demikian, konvensi dapat mengisi kekosongan dalam hukum yang terkodifikasi. Ada pula konvensi yang berdasarkan putusan-putusan hakim. Konvensi memungkinkan undang-undang untuk berpartisipasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Pengertian ketatanegaraan Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang menyangkut peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Terima kasih. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sehari kemudian dimulailah lembaran baru Ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut sebagai taktik untuk meruntuhkan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Belanda mengadakan dua cara. Yang pertama, melakukan kontak senjata, agresi, yaitu agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Terbukti pada tanggal 27 Juli 1947, Belanda melakukan penyerbuan ke berbagai wilayah Indonesia, sehingga sebagian wilayah Indonesia kembali dalam kekuasaannya. Kemudian, konvensi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konvensi merupakan hal yang lumrah terjadi, terutama sejak era kemerdekaan Indonesia hingga Orde Baru. Hal itu karena di masa itu masih belum ada tradisi untuk mencantumkan segala sesuatu ke dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, sejumlah contoh konvensi ketatanegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Yang kedua, pidato presiden tanggal 16 Agustus. Yang ketiga, pemilihan menteri dan jabatan tertentu oleh presiden. Yang keempat, foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan. Yang kelima, pemberian grasi, amnes, abolisi atau rehabilitasi. Yang keenam, program 100 hari kerja. Yang ketujuh, menteri non-departemen. Yang kedelapan, Presiden RI menjelaskan tentang RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan yang kesembilan, pengambilan keputusan oleh MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir yaitu contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum dan sesudah era reformasi terdapat beberapa konvensi ketatanegaraan di Indonesia, yaitu upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Yang kedua, pidato presiden tanggal 16 Agustus.
Dan ketiga, pemilihan menteri dan pejabat tertentu oleh presiden. Keempat, foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintah. Yang kelima, pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitas. Yang keenam, program 100 hari kerja. Yang ketujuh, menteri non-departemen. Dan yang kedelapan, Presiden RI menjelaskan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja negara, yaitu RAPBN, kepada DPR. Yang kesembilan, pengambilan keputusan oleh MPR. Semua praktik ketatanegaraan di atas tidak diatur dalam peraturan undang-undangan dan mengacu pada asas legalitas. Apabila tindakan tersebut dilanggar, maka tidak akan ada juga konvensi hukum yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.